Orang Tionghoa seringkali menjadi contoh sukses dalam mencapai kekayaan yang signifikan. Ada beberapa faktor kunci yang mendasari kesuksesan mereka dalam hal ini. Untuk tahu apa saja faktor-faktornya, tonton videonya sampai habis biar kalian bisa dapetin keseluruhan insight-nya. Yang pertama, etos kerja. Etos kerja itu kayak semangat yang gak kenal lelah buat kerja dan berusaha. Orang Tionghoa sering banget terlihat kerja sampai malam, bahkan weekend pun tetap kerja. Mereka punya prinsip kalau mau sukses, ya harus kerja lebih keras dari orang lain. Jadi bayangin aja kayak gini, waktu orang lain sudah pulang kantor jam 5 sore, mereka masih di toko atau di kantor, ngurusin bisnis atau nyelesain pekerjaan. Kalau ada peluang buat nambah penghasilan, mereka nggak ragu buat ambil dan kerjain. Meskipun itu berarti mereka harus begadang atau kerja ekstra. Mereka juga nggak gampang menyerah. Kalau ada masalah atau tantangan, mereka lebih memilih buat cari solusi daripada ngeluh atau berhenti. Prinsipnya, kalau mau hasil yang bagus ya harus ada usaha yang sepadan. Gak ada tuh yang namanya sukses instan. Semua butuh proses dan kerja keras. Selain itu, mereka juga punya budaya kerjasama yang kuat. Jadi kalau ada yang satu sibuk atau butuh bantuan, yang lain bakal turun tangan bantuin. Kerja keras mereka jadi efektif karena ada teamwork yang solid. Yang kedua adalah kedisiplinan. Kedisiplinan itu artinya mereka punya aturan atau rutinitas yang ketat dan mereka patuh sama itu. Orang Tionghoa biasanya sangat menghargai waktu. Misalnya kalau mereka janji ketemu jam 8 pagi, mereka bakal datang tepat waktu atau bahkan lebih awal. Mereka juga disiplin dalam hal kerja. Setiap hari ada jadwal kerja yang jelas dan mereka ikuti tanpa banyak alasan. Misalnya buka toko jam 7 pagi, tutup jam 9 malam, dan gak pernah telat atau bolos. Mereka juga rajin mengatur keuangan, mencatat pengeluaran dan pemasukan, biar bisnisnya tetap sehat. Dalam keluarga, disiplin juga diajarkan sejak kecil. Anak-anak diajarin bertanggung jawab sama tugas-tugas mereka, seperti belajar, bantu-bantu di rumah, dan lain-lain. Mereka punya aturan main yang jelas dan semua anggota keluarga diharapkan patuh. Selain itu, mereka juga disiplin dalam menabung dan berinvestasi. Mereka punya kebiasaan untuk menyisihkan sebagian penghasilan untuk ditabung atau diinvestasikan. Jadi walaupun penghasilannya kecil, lama-lama bisa jadi besar karena disiplin menabung dan investasi. Kedisiplinan ini bikin mereka jadi lebih teratur dan bisa mengelola waktu serta sumber daya dengan baik. Hasilnya usaha mereka jadi lebih lancar dan sukses. Yang ketiga, pendidikan. Pendidikan itu kayak fondasi penting buat orang Tionghoa. Mereka percaya kalau pendidikan itu kunci buat masa depan yang lebih baik. Jadi mereka nggak ragu buat investasi besar-besaran dalam pendidikan anak-anak mereka. Orang tua Tionghoa biasanya sangat mendukung anak-anak mereka buat sekolah tinggi. Mereka siap ngeluarin uang banyak buat biaya sekolah, les privat, atau kursus tambahan. Mereka juga sering memotivasi anak-anak mereka buat dapat nilai bagus dan masuk ke universitas terbaik. Nggak cuma itu, di rumah pun mereka bikin suasana yang mendukung buat belajar. Misalnya ada jam khusus buat belajar, nggak boleh nonton TV atau main game sampai semua tugas sudah selesai. Orang tua juga aktif ikut memantau dan membantu anak-anak mereka dalam belajar. Selain akademis, mereka juga ngasih pendidikan tentang nilai-nilai kehidupan seperti kerja keras, tanggung jawab, dan disiplin. Jadi anak-anak nggak cuma pintar secara akademis tapi juga punya karakter yang kuat. Orang Tionghoa juga sering belajar sepanjang hidup mereka, nggak berhenti cuma karena sudah lulus sekolah. Mereka suka ikut seminar, pelatihan, atau baca buku-buku yang bisa nambah ilmu dan keterampilan. Intinya mereka selalu cari cara buat terus belajar dan berkembang. Jadi pendidikan bagi mereka bukan cuma soal sekolah tapi juga soal belajar dan berkembang sepanjang hidup. Makanya banyak dari mereka yang bisa sukses karena punya dasar pendidikan yang kuat dan terus belajar buat jadi lebih baik. Yang keempat, orang Tionghoa punya jiwa wirausaha yang kuat banget. Dari kecil, mereka udah diajarin buat nggak cuma ngikutin arus, tapi juga bikin arus sendiri. Banyak dari mereka yang milih buka usaha sendiri daripada kerja sama orang lain. Mereka berani ambil resiko buat mulai bisnis. Misalnya kalau lihat ada peluang jualan yang belum banyak saingan, mereka langsung ambil kesempatan itu. Mereka juga kreatif dan inovatif, selalu cari cara buat ningkatin bisnis mereka. Entah itu lewat produk baru, layanan yang lebih baik, atau strategi pemasaran yang unik. Selain itu, mereka punya mentalitas yang gak mudah menyerah. Kalau bisnisnya lagi sepi atau ada masalah, mereka gak langsung nyerah, tapi cari solusi dan terus berusaha. Mereka ngerti kalau sukses itu butuh waktu dan proses. Dalam menjalankan bisnis, mereka juga sangat rajin dan detail.
Mereka ngurusin semua aspek bisnis dari produksi, pemasaran, sampai keuangan. Mereka juga selalu belajar dari pengalaman baik dari kesalahan sendiri maupun dari orang lain. Yang paling penting, mereka punya jaringan yang kuat. Bisnis mereka sering melibatkan keluarga atau teman dekat, jadi ada dukungan dan kepercayaan yang besar. Mereka juga nggak ragu buat saling membantu dan berbagi ilmu atau kesempatan bisnis. Dengan kombinasi keberanian, kerja keras, kreativitas, dan jaringan yang solid, gak heran banyak orang Tionghoa yang sukses dalam dunia wirausaha. Mereka bisa mulai dari usaha kecil-kecilan, tapi dengan ketekunan, usaha mereka bisa berkembang jadi lebih besar. Yang kelima adalah jaringan sosial. Jaringan sosial bagi orang Tionghoa itu sangat penting. Mereka punya ikatan yang kuat dengan keluarga, teman, dan komunitas. Ini nggak cuma soal hubungan pribadi, tapi juga soal dukungan dalam bisnis dan kehidupan sehari-hari. Misalnya, dalam keluarga besar biasanya ada yang punya usaha sendiri. Nah, anggota keluarga yang lain sering ikut terlibat entah bantuin kerja, jadi investor, atau sekedar kasih saran. Jadi usaha mereka nggak berjalan sendiri, tapi didukung oleh banyak orang yang punya kepentingan yang sama. Teman-teman dan komunitas juga punya peran penting. Mereka sering saling bantu dalam hal bisnis, seperti rekomendasi supplier, berbagi informasi tentang peluang usaha, atau bahkan kerjasama dengan proyek-proyek besar. Jadi informasi dan peluang gak cuma didapat dari satu sumber, tapi dari banyak orang yang mereka kenal. Jaringan sosial ini juga berarti mereka punya banyak koneksi yang bisa diandalkan saat butuh bantuan. Misalnya kalau butuh modal tambahan, mereka bisa pinjam dari keluarga atau teman dekat sebelum ke bank. Atau kalau ada masalah dalam bisnis, mereka bisa minta saran dari orang-orang yang sudah lebih berpengalaman. Selain itu, dalam komunitas Tionghoa, ada budaya untuk saling dukung dan tolong-menolong. Misalnya kalau ada satu orang yang sukses, dia nggak segan-segan bantu yang lain buat ikut maju. Jadi kesuksesan satu orang bisa membawa dampak positif buat banyak orang di sekitarnya. Dengan jaringan sosial yang kuat, orang Tionghoa punya banyak sumber daya dan dukungan yang bisa membantu mereka untuk berkembang dan sukses dalam bisnis. Jaringan ini bukan cuma tentang kenalan, tapi juga tentang saling percaya dan membantu untuk mencapai tujuan bersama. Yang keenam, hemat. Hemat bagi orang Tionghoa itu bukan cuma sekedar gak boros, tapi lebih ke gaya hidup dan kebiasaan yang sudah diajarkan sejak kecil. Mereka tahu pentingnya menyimpan uang dan gak gampang tergoda buat beli barang-barang yang gak perlu. Contohnya, banyak orang Tionghoa yang lebih memilih tinggal di rumah yang sederhana meskipun mereka mampu beli rumah yang lebih mewah. Mereka juga gak sering ganti-ganti barang elektronik atau pakaian kalau masih bisa dipakai. Prinsipnya, selama sesuatu masih bisa digunakan, gak perlu diganti. Dan dalam bisnis, mereka juga sangat hati-hati dengan pengeluaran. Mereka selalu mencatat setiap pengeluaran dan pemasukan biar bisa tahu kemana uang mereka pergi dan memastikan bisnis tetap sehat. Mereka nggak sembarangan ngeluarin uang buat hal-hal yang nggak penting dan selalu cari cara buat menghemat biaya operasional. Orang Tionghoa juga punya kebiasaan menabung yang kuat. Mereka selalu menyisihkan sebagian dari penghasilan mereka berapapun jumlahnya. Ini dilakukan dengan disiplin setiap bulan tanpa terkecuali. Uang tabungan ini bisa digunakan buat investasi atau sebagai cadangan kalau ada kebutuhan yang mendesak. Mereka juga sering memanfaatkan diskon atau promo saat belanja. Misalnya belanja di pasar tradisional atau saat ada penawaran khusus, biar bisa dapat harga yang lebih murah. Mereka juga pintar dalam bernegosiasi harga, terutama dalam transaksi bisnis. Kebiasaan hidup hemat ini bikin mereka punya modal yang cukup buat investasi atau mengembangkan usaha. Dengan gaya hidup yang sederhana dan pengelolaan uang yang baik, mereka bisa mengumpulkan kekayaan sedikit demi sedikit sampai akhirnya jadi besar. Yang ketujuh adalah investasi. Orang Tionghoa sangat pintar dalam hal investasi. Mereka nggak cuma nyimpan uang di tabungan, tapi juga mikirin cara gimana uang itu bisa berkembang. Mereka paham kalau cuma ngandelin gaji atau hasil usaha aja nggak cukup buat jangka panjang. Jadi mereka cari cara buat uang mereka bekerja untuk mereka. Banyak orang Tionghoa yang suka investasi di properti. Mereka beli rumah, apartemen, atau ruko terus disewakan. Dari situ, mereka dapat penghasilan pasif setiap bulan dari sewa. Properti juga dianggap sebagai aset yang dinilai cenderung naik terus. Jadi ini investasi yang menguntungkan dalam jangka panjang. Selain properti, mereka juga investasi di saham. Mereka belajar tentang pasar saham dan memilih saham-saham yang punya potensi naik. Meski resiko di saham lebih tinggi, tapi mereka paham kalau investasi ini bisa ngasih return yang besar kalau dilakukan dengan strategi yang tepat. Investasi dalam bisnis juga jadi pilihan. Mereka nggak ragu buat buka usaha baru atau ekspansi usaha yang sudah ada. Kadang mereka juga investasi di bisnis orang lain, jadi partner atau pemegang saham
Dengan begitu, mereka bisa diversifikasi sumber penghasilan mereka. Mereka juga sadar pentingnya diversifikasi, jadi nggak naruh semua uang di satu tempat. Ada yang di properti saham, bisnis, bahkan kadang di logam mulia seperti emas. Tujuannya biar kalau satu investasi lagi nggak bagus, yang lain masih bisa nutupin. Orang Tionghoa juga sering konsultasi sama ahli keuangan atau belajar dari pengalaman orang-orang sukses. Mereka ikut seminar, baca buku, atau cari informasi di internet buat terus nambah pengetahuan tentang investasi. Dengan cara ini, mereka bisa ambil keputusan investasi yang lebih bijak dan menguntungkan. Jadi dengan mindset investasi yang kuat dan pengetahuan yang terus diasah, orang Tionghoa bisa mengembangkan kekayaan mereka secara signifikan. Mereka nggak cuma kerja keras, tapi juga cerdas dalam mengelola uang dan mengembangkan uang mereka.